Bulan Ramadan nih, buat dagang bukber. apa kita ya? Dagang. Jualan apa ya? Bensin boleh bensin? Bensin itu sih Pak. Bensin ya, RON 92 tapi di 90 ya. Waduh. Karena gue mikirnya modifikasi yang gue lakukan ini buat kesenangan diri gue sendiri, bukan buat gengsi-gengsi atau pengen nggak kelihatan kalah sama teman-teman gue. Halo Alexers, balik lagi di episode terkini Mokas bersama gue Dimas Okta. Karena kita ini udah memasuki bulan Ramadan ya, gue pengen cari mobil yang bisa diajak bukber, culture, bisa nongkrong bukbernya di Jaksel. Dan juga kalau kalian sibuk wartajil, nah gue pengen yang bisa bawa barang dagangan ya. Jadi gue yang dagang, gue pengen nyari untung juga. Nah, kira-kira mobil apa yang memasuki kriteria tersebut? Temen gue udah ada yang bawain mobilnya. Mobilnya apa? Langsung aja kita cek yuk. Ini dia, di samping gua udah ada 2KD Los Bak Sayur. Bukan, nggak pakai nama-nama akun. Oh bukan nggak ya? pakai Bukan ya? akun pribadi. Oh iya, iya. Terlalu stereotip kalau itu ya. Udah biasa, udah bosan. Oke, jadi ini Mas Arya, Bro Arya. Halo Mas. Gila, keren banget. Jarang-jarang nemu pick up Hilux dimodif sekeren ini. Dan lebih jarang lagi ngelihat orang yang pakai cumi-cumi darat nggak pakai akun kode mesin. No, God! Oke. Tapi gue agak takut sebenarnya sama Bro Arya ini, karena takutnya kalau gue nanya kayak, ini bener mas, tenaganya segini, bener lah demi Tuhan. Mas, ini boleh nggak dijelasin mas? Yang kelihatan mata dulu nih, modifikasi dari Hilux-nya ini apa aja? Jelasin dulu deh, ini Hilux-nya tahun basicnya berapa? dulu. Basicnya ini Hilux single cabin, tipe paling rendah, tipe paling murah. Tipe paling murah yang biasanya buat ngangkut Yang sawit. buat ngangkut barang-barang. Ini Gitu dia. single cabin 2015, pre-facelift. Jadi bodinya udah Hilux Revo, mesinnya tapi masih 2KD. Mesinnya masih Masih 2KD. 2KD. Belum 2GD. 2GD ya, yang lama Terus berarti. kita bahas modifannya dulu. Apa yang aja kelihatan nih? dulu di depan, ini kita facelift pakai Legender GRS 4x4. Jadi kalau orang-orang biasanya pakai Legender yang biasa, yang Taiwan, kita pakai yang part number GRS 4x4. Berarti ini baru banget ya, berarti ya. Baru launching Baru kalau di Indonesia. Iya. Kalau aku punya udah lama. Terus bahas lampu. Headlamp Ini lampunya kelihatannya nih. Headlamp Ya kan? ini kita harusnya kan pakai Legender. Yang nggak ada alisnya. Kita pakai yang beda. Ini pakai VRZ GR yang Filipin. Jadi left hand drive. Tapi gua tahu Mas Arya ini nggak stereotip. Karena biasanya kalau pengguna cumi-cumi darat, ini yang RGB. listromnya diganti lampu gaming. Tapi sorry, RGB buat customer gua tetap dukung kalian. Iya ternyata yang bikin. Ini pakai headlampnya VRZ GR yang Filipin. Jadi ini sebenarnya left hand drive. Kita custom Proji-nya. Jadi untuk right hand drive ya. Ini custom Proji-nya. Terus ini throat-nya juga custom pakai CNC. Custom semua nih. Custom semua. Fog lamp juga di custom. Pakai Custom dari Pro 7 semua headlamp. Oh semuanya fog lamp ya. dari Pro 7 Tapi semua. emang apa namanya dia PNP semua. Punya yang Punya, GRS itu punya ya. yang GRS sama Legender semua ya. PNP. Oke. Kalau malam yang nyala fog lamp doang? Semuanya nyala. Semuanya nyala. Sesuai fungsinya aja. Kap mesinnya kelihatannya karbon beneran nih. Ini carbon fiber asli. Carbon Jadi fiber bukan stiker, asli. bukan celup-celup. Bukan Jadi celup-celup ya, asli. Boleh Ya. diketok. Iya kelihatan sih ini ada apa namanya potongan-potongan plastik kan kelihatan nih kalau karbon kan. Ini asli, terus sama kalau Hilux jadi Fortuner, kita harus ganti fender juga. Nah, ini fendernya juga pakai asli juga nih ya. VRZ, tapi ini pakai yang carbon fiber. Asli karbon juga nih. Asli. Bukan Asli. celup-celup, bukan stiker. Ngurangin berapa kilo nih ganti? Nggak dipikirin. Nggak dipikirin ya. Yang penting kelihatannya bagus. Karena kalau mau ngurangin kiloan ke gym kan. Ke gym aja. Iya. Yaudah sih. Kemarin gua sempet ke gym mas. Tapi jauh banget gymnya. Di mana tuh? Jimbaran ternyata. What? Terus, udah. Modifan kayak gini nih, kayaknya kita bahas looks-nya dulu. Enaknya looks-nya dulu apa langsung ke mesin? Looks-nya dulu aja ya. Looks-nya dulu ya. Mesinnya Berarti standar, velg dulu nih. Velg ini. Velgnya nih kita pakai yang beda. Ini made in kita Japan gitu ya. pakai Work Equip 05 made in Japan. lumayan langka nih velg nih. Iya. Dicari-cari susah soalnya. Kita custom, depannya pakai lebar 11, belakangnya 12,5. Yang di custom tuh apanya? Barel sama lipsnya. Barel sama semuanya di lipsnya. custom. Ininya apa? PCB-nya udah pas. PCD-nya 5114 standarnya. Sama. Ini sama. 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 Ringnya ring Berarti emang udah 18. cocok ya. Terus bannya kita pakai dari Acelera 651, ukurannya 285/35. Depan belakang sama. Sama. Cuma yang di belakang karena lebih lebar jadi lebih narik. Tapi ini kan bannya semi slick nih. Iya. Mobil lu pakai harian? Buat harian terus. Buat harian. Buat harian. Kalau keluar hujan? kota. Ya udahlah. Kalau hujan agak licin ya. Licin dikit lah, nggak apa-apa lah.
Gitu. Nggak bakal kebayar sama look-nya yang bagus. Iya, yang penting dilihatnya oke lah. Iya, emang beauty is pain. Beauty is pain. Udah, kaki-kaki. Kaki-kaki juga custom juga kan ini pasti karena ini Shocknya lebih kita pakai depan belakang pakai ISS, per depannya pakai ISS, cuman karena ini belakangnya per daun, per belakangnya kita custom. Per belakangnya tuh ISS juga ada dia per daun. Enggak, Apa kita per daunnya custom, jadi orinya aslinya di atas gardan, kita pindah di bawah gardan, sama lembaran pernya kita kurangin. Oh, di roll jadi lagi, sedikit ya. sama custom bracket shocknya. Jadi lebih panjangin lagi biar lebih main. Nah, yang depan nih ISS-nya custom juga. ISS-nya standar, pakai DTG Plus. Gue jujur baru pas ngelihat speknya dari lu kemarin, gue baru tahu ISS tuh ada shock mobil juga ya. Ada. Karena gue langsung cari kan, gue cari toko hijau shock ISS, kok yang keluar shock Mio gitu. Oke. Sekarang ISS ada buat mobil, jadi Ada. kalau mau ceper-ceper bisa PNP semua. Dan emang rata-rata buat mobil-mobil kayak gini ada buat Pajero, Fortuner, Fortuner, Hilux gitu ya. Hilux Hilux. sama kan kayak Fortuner ya. PNP semua, jadi nggak usah repot-repot custom lagi. Kecuali mobil ini. Kecuali mobil ini karena memang Pernya yang belakangnya daun. itu dia. Heeh. Jadi lebih susah ya Lebih jatuhnya susah ya. dikit lah. Nah, kalau buat mobil-mobil leather frame yang SUV mungkin bisa PNP, ya. nggak usah custom-custom. nggak Ini usah juga PNP. repot-repot. Paksain pasang. Gitu. Oke. Gue penasaran Mas, pengen buka kap mesinnya nih pasti Boleh ada kita buka ya. hal-hal yang aneh nih. Kita buka dulu dong. Ini sih mesinnya standar. Buka aja. Mesinnya standar, tapi tetap udah custom kan. Karena ini basicnya Ini dual Hilux, valve nih. jadi masih berantakan dalamnya. Ya memang begini kan. Namanya juga mobil buat kerja Mobil sebenarnya. kerja. Mesinnya 2KD standar, yang kita ganti cuma turbonya. Diganti apa tuh turbonya? Turbonya kita custom dari Thailand pakai F46 yang hybrid, F46. drag spec, sama intercooler aja sih, intercooler dari Flex. Iya, intercooler Intercooler Flex. sama open filter, Flex, Filter Flex. remap ECU semuanya standar, sama pakai TC dari ECU Shop. Nah, itu throttle control ya. Iya. Throttle controlnya itu dari ECU ECU Shop. Soft Anniversary Edition. Anniversary Edition. Ada bedanya apa cuma skin dong tuh bedanya tuh? Di dalam modenya banyak sih. Dalam modenya banyak ya. Oh. Jadi biar lebih enteng tarikan bawahnya, bisa disetting-setting dari handphone juga. Oh, bisa disetting dari Bisa HP. dari aplikasi. Oh. Sisanya standar, nggak ada yang dirubah karena mobil ini buat harian, full daily, keluar kota. Jadi dipakai enak, tinggal starter jalan. Oke, berarti di mesin itu aja ya? Itu aja, nggak ada yang Ngaruhnya dirubah. berarti lumayan kerasa tuh ya, Kak. Tarikan bawahnya harian, sama tarikan atasnya bawah. lebih panjang. Cuman karena manual, nggak bisa berharap banyak karena RPM-nya tinggi. Oh, gearbox berarti lu mainin nggak? Gearbox standar, Gearbox kopling lagi standar. Berarti ininya sama aja dong, rasionya nggak bisa diubah Nggak dong? bisa ubah, Nggak kecuali bisa. mau diganti final gear-nya jadi yang lebih kecil, baru napasnya lebih panjang. Ini bedanya dia nggak dibanting ya? Nggak ditekan Dia aja nggak tekan apa-apa. Kan, Tekan aja yang kuat. karena nggak Nah, akan penyok. nggak akan banyak, nggak akan pecah. Dicek ke belakang. Spion karbon juga nih, cover doang apa? Covernya diganti Cover. karbon. Ini juga Handle, cover ya? Iya. Terus Knalpot di samping. knalpot side exit. Side exit ya, jadi ingat ini ya. G-class, G-class. G-class, masih di G-class. samping. Dari sini belakang ya ginilah. Ini di belakang apa aja yang diubah nih? Kayak lampu nih udah bukan Belakang ini nggak ada yang diubah, cuma stop lamp aja pakai Stop Hilux lamp tipe V. diubah. Jadi biar lebih ya udah lebih mudah deh. nih. Tapi kalau dari depan tuh sebenarnya kelihatannya biasa banget gitu. Tapi begitu lihat dari belakang sini, Lebar banget ya. culture banget kelihatannya. Jadi mirip SST Silverado. Nah, jadi keren gitu kelihatannya. Di depan kayak mungkin kalau nggak ngeliat sampingnya ya Fortuner Fortuner GR Sport biasa, gitu kan. Di belakangnya jadi kelihatan ya dibawa nongkrong di Jaksel masih bisa nggak? Masih harusnya. Masih bisa ya. Harusnya masih bisa diterima lah ya. Iya. Sama kalau bedanya sama double cabin, dia punya fender di bak belakang lebih rata kalau single cabin. Oh Jadi iya, ban nggak- ini ya. lebih keluar banget Jadi kelihatannya. banyak iya kelihatannya keluar banget gitu. Kalau dia double cabin ada wide body dikit lah bawaannya. Nah, kalau yang ini karena dia nggak white body, kalau lu suka main game kayak mobil-mobil Twisted Metal. Di belakang keren, Bro, kelihatannya, Bro. Ada tekstilannya tulisannya apa nih? Mas? Sawadee Cup. Bukan. Bukan. Artinya kebaikan selalu akan menyertai kita. Wih. Jadi mudah-mudahan doanya baik semua. Mas, gua penasaran banget karena beberapa di mesinnya juga turbonya udah diubah. Gue penasaran banget. Gue pengen bawa langsung, boleh nggak? Boleh. Boleh. Cuma ya, Oke karena koplingnya standar, Ah, ah. nggak usah berharap banyak. Ya, tapi gue udah jarang juga bawa manual ya. Gue pengen nyobain manual lagi.
Ini koplingnya lagi standar. Oke, kalau gitu kita ke sirkuit Sentul langsung ya. Wah, nggak, sekitaran sini aja BSD. Siap. Dalam ada ubahan, Mas? Dikit doang. Dikit doang ya. Dikit doang. yang dirubah. Tapi sih gue sebelum berkendara ada yang ini nih, ada yang menyita perhatian gue ya. Jadi ini di sini dia pakai masih window by power gitu. Window Belum bisa dipencet-pencet. belum bisa dipencet-pencet. Lu kenapa betah pakai kayak gini, Mas? Seninya di situ. Sendinya di sini. Jadi kalau kalian nggak tahu nih, kalau penonton mungkin ada yang Gen Z ya. Ini mobil itu kalau nggak pakai power window, dia pakai window by power alias di engkol kayak gini. Tapi kalau Gen Z biasanya nggak relate, Mas. Nggak ribet. Terus dalam sini apa lagi nih yang diubah nih? Dalam ini paling lingkar setir karena lingkar setir aslinya jelek. Karet kan pasti Karet kan. kita ganti pakai punya Venturer. Diganti punya Venturer, terus Head unit juga pasti udah diganti. Ganti Android sama tambahin bus meter doang. Sisanya bus meter. standar. Oke deh, cuma itu aja Itu udah. aja. Langsung aja Mas, yuk. Nyobain nih, Sip, penasaran oke. gue. Gas. Gas. Oke, ini kita coba langsung ya. Sip. Berisik banget mesinnya ya. Berisik. KD ya. Iya, KD. Kan ini tarikan bawahnya yang mantep nih. Kita coba. Pasti slip sih. Kickdown berarti ya. Pasti slip. Slip pasti karena koplingnya standar. Iya lagi. Pendek banget bro, napasnya bro. Napasnya pendek banget. Karena koplingnya juga slip kan, jadi kayak nggak dapat feelingnya juga. Iya ya. Kalau koplingnya kemarin masih yang BK, bawahnya lebih dapat. Tapi kalau mau start rolling dari gigi 2 sih kalau rolling. Kalau manual gini. Kita boleh ke kiri. Tapi kalau misalnya buat harian di kota yang macet-macet sih malah enak ya kayak gini ya. Kalau kopling standar malah enak. Kalau kopling yang racing emang agak pegel gitu kan. Cuman kalau buat daya luar kota, kopling standar kayak gini sih capek. Capek banget. Karena naik turun terus. Betul. Terus selip kan, kita mau nyalip-nyalip juga susah gitu kan. Kalau ini buat dalam kota atau daerah-daerah yang kayak gini yang sepi, oke lah, oke banget. Ini masih steeringnya masih standar kan? Masih standar. Enteng banget ya, kayak pakai Enteng, IPS enteng. ya rasanya ya. Power steering ini juga. Iya, maksudnya power steeringnya ini masih yang standar. hidrolik kan? Hidrolik. Harusnya kan? Karena leather frame yang hidrolik. Tapi ini enteng banget. Gue bawa Pajero, bawa Fortuner nggak pernah seenteng ini. Berat ya rata-rata. Mungkin karena efek dari bannya juga, Mungkin. suspensinya. Suspensi, velg juga, velgnya lebih ringan juga kan. Ya, fun to drive masih lah. Ini masih dapat sih fun to drive-nya. Masih enak lah, nggak yang kayak kita bawa mobil mobil barang banget gitu, enggak. Dan gua kira tadi tuh karena ini udah pakai shock yang pendek, terus velgnya gede, ban tipis, gua kira bakal sekeras itu loh. Enggak, masih enak. Ternyata masih enak Masih ya. enak. Masih oke nih. Kadang gue juga kalau pacaran, cewek gue minta naik ini. Oh iya. Iya, Cewek kayak lu culture banget. Ini jadi tenaganya berapa bro sekarang bro? dyno terakhir itu Dyno. posisi piping bocor karena manual ya. Kalau manual kan otomatis powernya jadi lebih kecil. Ini terakhir 168 on wheel. 8 on wheel ya. Karena manual, kondisi mesin standar, cuma modal intercooler, terus juga pas itu pipingnya bocor, turbo, udah. Berarti kalau normal mungkin bisa di 175 180 kali ya. Mungkin bisa. Kalau kondisi normal. Kondisi kayak gitu. Itu on wheel berarti brake horsepower-nya mungkin sekitar 220 230 mungkin. Mungkin segituan. Torsinya? Torsinya waktu itu lupa ya, lumayan sih gede. Kalau sama buat anak-anak yang baru main diesel juga, ambil aja Toyota deh kalau emang nggak mau ribet, nggak mau pusing-pusing. Partnya banyak, murah, Bener. servisnya juga masih murah, bisa ambil Toyota. Gitu. Ini mobil paling jauh lu bawa kemana mas? Kita paling jauh kalau Sumatera kemarin terakhir ke Palembang. Sumatera? Kalau ini masih sekitaran Pulau Jawa ya kemarin terakhir sampai Bali. Sampai Bali. Full darat, nggak ada dibawa towing, nggak ada apa-apa. Full dipakai sendiri. Nyetir gue juga nyetir sendiri. Nyetir sendiri? Nggak gantian. Nggak gantian? Nggak gantian Wah, sama tuh sekali. ya. Karena nggak ada yang mau gantian. Nggak ada yang mau gantian. 3 jam sekali Americano tuh. Boleh lah. Karena gue mikirnya modifikasi yang gue lakukan ini buat kesenangan diri gue sendiri, bukan buat gengsi-gengsi atau pengen nggak kelihatan kalah sama teman-teman gue. Jadi
Kalau sebenarnya banyak yang bilang kayak lu ngapain ngambil Hilux segala macam ya. Ya. Menurut gua ini buat branding diri gua sendiri, gua juga mau kelihatan beda dari yang lain. Ah itu beda tuh penting banget tuh. Sama gua nggak mau yang namanya gua modif itu terpengaruh sama orang lain. Biar kata yang lainnya naiknya Fortuner, Innova gitu ya. Udahlah kita naik Fortuner buntung. Fortuner buntu. Depannya aja yang Fortuner, belakangnya Hilux. Jadi, lu pernah nggak? Lu parkir di mana? Iya, Orang tuh ngeliat tuh. ada, Sering nggak? sering. Ya. Cuma Ada nggak ya, sampai yang kayak nyamperin kayak, Mas mobilnya keren gitu atau? beberapa ada. Ya menurut gue itu sebagai ya buat gue Apresiasi. buat diri gue sendiri. Karena ya udahlah, berarti orang seneng sama karya gue, mau Betul. gue segala macam. Tapi kadang juga ya di satu sisi kayak kayaknya belum pantas deh gitu. Masih Merendah banyak yang gitu lainnya ya. gitu. Iya. Gitu sih. Cuma overall menurut gue buat gue sendiri dengan kemampuan gue yang ada sekarang ini udah cukup banget buat gue. Udah sih cukup banget lah istilahnya. Nah ini untuk Hilux lu yang ini nih, next ya lu mau apain lagi bro? Belum tahu, cuman kayaknya kita bakal ngerapihin bak belakangnya biar lebih rapi lagi. Karena tadi kan di bagian belakang bannya keluar banget karena velgnya Iya. lebar banget kan. Benar. Jadi kita mau rapiin, mungkin kalau ada waktunya. Oh kira waktunya. Waktunya. Ya. Waktunya mungkin kalau udah ada waktunya bakal kita rapiin pelan-pelan. Oke, jadi overall mobil ini sih modifnya ganteng tapi buat harian masih oke banget Masih sih. oke. Masih oke banget. Jarang-jarang biasanya kalau mobil yang cakep gini buat harian nggak enak biasanya. Iya. Itu dia ya rasanya naik pick up culture 2KD yang tidak ada kode mesinnya. Gila ini kita cocok kalau bawa ini buat bulan Ramadan nih. Buat dagang bukber. apa kita ya? Dagang. Jualan apa ya? Bensin boleh bensin. Bensin itu sih Pak. Bensin ya round 92 tapi di 90 ya. Waduh. Emang ini pick up culture banget kalau lu pengen punya pick up yang fungsional ya. Fungsional banget. Yang fungsional tapi bisa diajak ngeceng, bisa diajak bukber, apalagi bukbernya di Jaksel. Ini bisa jadi inspirasi buat modifan. Nah, lu Mas, Ya, seberapa puas? Angka deh, seberapa puas lu sama hasil modifan lu? karena manusia nggak ada puasnya, udah cukup puas buat gua. Cukup ya. Cukup. Oke lah, kalau gitu teman-teman, ini bisa jadi inspirasi kalian juga. Kalau lu pakai pick up, jangan ngambil cewek piknik. Oke, kalau gitu gue Dimas Okta pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.